Sebentar lagi momentum yang katanya kemerdekaan, tapi ketika tadi saya menyimak gitu dari Dadap, dari NC, dari kita semuanya di sini, ya belum bisa dikatakan merdeka. Bahkan saya lihat pun di media sosial dan saya udah lihat sendiri gitu, di daerah Muara Teluk Naga itu orang mati saja masih diganggu sama PIK 2. Dapat informasi 1.600 hektar lahan yang ada di PIK 2 di Kecamatan Paku Haji yang sudah disita oleh Satgas PKH penertiban kawasan hutan itu sedang diupayakan oleh Aguan melalui antek-anteknya tentunya, baik yang ada di pemerintahan atau non pemerintahan, untuk bisa lagi dimanfaatkan oleh PIK 2 dengan modus yang lain. Parameternya kalau sampai ya Raja Juli Antoni melepaskan ya sitaan Satgas PKH yang harusnya menjadi kawasan hutan lindung diberikan untuk peruntukan yang lain, misalnya untuk proyek perumahan rakyat, berarti Raja Juli Antoni telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam hal ini korporasinya Aguan yang telah merugikan keuangan negara. Dalam hal ini negara kehilangan wilayah yang harusnya itu menjadi aset negara, pindah menjadi asetnya Aguan. Antoni Salim tadi Raja Juli Antoni harus masuk penjara. Bagian dari rakyat Banten atau rakyat Indonesia yang sampai hari ini masih ragu dengan kata-kata merdeka, di mana kami di Dadap, para orang tua kami itu menempati tanah Allah, menempati kampung yang dulunya semak belukar. Dari titik nol kami membangun sehingga sampai hari ini saya bersombong diri katakan sudah ada yang bagus rumahnya, Pak, di Dadap. Nah, kemudian secara turun-temurun kami berinteraksi, berkegiatan, bahkan tidak bisa dikatakan sedikit sumbangsi kami kepada negara. Di sana kami turun-temurun sudah 4 generasi Pak Gufron dan Bapak-bapak. Saya generasi keempat menempati tanah Dadap. Kalau saya katakan hari ini saya ingin dikatakan menempati tanah pojok Banten di Wetan sana. Karena Dadap itu perbatasan antara DKI dan Banten di pojok. Nah, di ujung sana. Kami singkat saja bahwa kendala hari ini kami yang sedang kami lakukan pergerakannya adalah ingin mendapatkan sertifikat atas kepemilikan tanah yang kami tempati. Dalam kurung waktu 41 tahun semenjak orang tua kami selalu berjuang dan berjuang sampai beberapa, kalau yang saya ingat saya mengalami berapa presiden ya itu, Pak. Mungkin kalau orang tua saya mengalami dari Presiden siapa ya, saya mengalami dari Pak Presiden Soeharto sampai lewat ke si Jokowi sampai sekarang Mas Bowo ya. Artinya kami selalu berinteraksi dengan lembaga yang sah, disahkan oleh negara untuk mengurus surat-surat kami itu. Tapi ternyata perjalanan itu ya hanya apa ya, hayalan-hayalan yang kami taksirkan bakal gul di rejim ini atau selesai di rejim ini semua hanya fata morgana, Pak. Artinya cuma bayang-bayang kelabu di tengah malam, sehingga kami sulit untuk itu mendapatkan itu. Kira-kira itu. Dan kemudian terakhir yang Pak Gufron juga membersamai kami mempertanyakan tentang persoalan kami di Ombudsman, yang katanya Ombudsman adalah satu lembaga yang memang ngurusin jika ada pejabat negara atau tata cara pelaksanaan negara terhadap rakyat tidak benar, itu dia yang menangani. Tapi kalau menurut kami ini bukan sekedar tidak benar atau salah, ini bangsat banget ini, Pak. Pejabat-pejabat yang pernah berkaitan dengan Banten, Tangerang, Kosambi dan Dadap tipu semua, Bapak-bapak. Ya, kami disodorkan dengan surat yang seakan-akan resmi tentang surat pembebasan tanah kampung kami yang seakan-akan resmi. Ternyata itu tidak ada. Karena orang tua kami tidak pernah menyerahkan tanah itu kepada pihak manapun, termasuk pelopor pembangunan Bandara Soekarno-Hatta PT JIAP. Itu
tidak ada. Tapi hari ini berkembang, Pak. Surat pembebasan tanah tahun 80 atau 79 oleh PT JIAK membebaskan tanah dadap. Tapi kami sudah meyakini, jangankan tanah dadap yang sekelumit, garis pantai yang lebih dari 500 kilo di Banten itu bisa dipalsukan suratnya dan sudah jadi, Pak. Kemarin salah satu contohnya adalah pagar laut, yang orang mengatakan bahwa pagar laut itu pekerjaan nelayan. Itu sangat kebohongan yang sangat pasti, karena cara apapun, teknis apapun, ilmu apapun, itu tidak ada nelayan nangkap ikan pakai pagar laut itu. Tidak ada. Saya berani mengatakan itu karena saya asli murni nelayan, Pak. Saya jadi nelayan semenjak sebelum lahir, Pak Gufron. Karena saat itu ibu saya mengandung saya, dia ngeberesin jaring dan nyari ikan. Tuh, artinya, iya. Apa artinya? Apalagi semacam Ahok, semacam orang-orang pejabat datang ngomong tahu tentang laut dan ikan. Ya, kalau kata orang dadap mah, ngendik. Cerita-cerita gitu untuk membohongi kami. Jadi artinya di sini kami mungkin bisa bergerak itu dengan warga dadap, tapi jika kami mungkin bersatu dan berkolaborasi dengan teman-teman yang senasib dan sepenanggungan, mungkin itu akan ada sinergi lebih buat kami. Itu saja, Pak Gufron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Bu Fatimah mau bicara? Ya, silakan. Silakan Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dalam perjalanan untuk menyelesaikan sertifikasi tanah itu. Masih gini. Masih gini wataknya udah. Dalam perjalanan selama beberapa tahun kami sudah mencoba dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan sertifikasi tanah. Dari satu pintu ke pintu yang lain, kami mengetuk hati mereka agar mau membantu kami untuk mendapatkan sertifikasi tanah itu. Namun janji tetap janji. Dan terakhir kalinya kalau tidak salah itu di tahun 2024 di bulan Maret, hampir mendekati bulan puasa ya, kalau nggak salah, itu adalah pertemuan yang sangat luar biasa ya kalau menurut saya itu di Dadap. Itu mediasi antara PAP2 dengan warga Dadap, dan itu langsung di TKP langsung. Namun yaitu salah satu kesepakatan yang kami buat bahwa nanti akan ada selanjutannya itu dari investigasi dari ATR BPN. Namun sampai saat ini kami sudah berulang tahun, udah kedua kali investigasi itu pun tidak ada sampai saat ini. Dan belum lama ini kami sempat menanyakan ke Ombudsman, lagi-lagi tunggu jawabannya itu, Pak. Jadi di sini ya mungkin saya pikir apa ini janji untuk menyenangkan hati kami aja atau bagaimana, saya juga tidak paham dengan hal ini. Yang satu yang saya harapkan agar kami yang tinggal di situ sekitar 51 tahun, orang tua kami sampai kami, kedepannya ini bagaimana dengan anak cucu kami, itu aja. Jadi saya berharap mungkin dalam pertemuan kita ini kita bersama-sama saling bahu-membahu agar bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik, agar masyarakat pesisir walaupun bukan di Dadap ya, soalnya saya maaf salah satu aliansi yang di situ saya ada di dalamnya juga, mengurus tentang perempuan pesisir di seluruh Indonesia.
Dan saya salah satunya adalah sebagai ketua di Tangerang. Dan di mana-mana itu pesisir itu tidak punya sertifikat kebanyakan. Nah, itu salah satu PR bagi kami pesisir untuk memperjuangkan itu semuanya. Mungkin kalau Dadap ini berhasil di tempat lain pun insya Allah kita akan menjalankan cara-cara seperti di Dadap gitu. Karena contoh Dadap sebagai salah satu percontohan untuk kami untuk menyelesaikan pesisir gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan saya juga mohon kan waktu itu kami sama Pak Gubron ya Pak, kami sama-sama Pak Gubron ke sana. Bagaimana ini? Yang di sini yang saya ingin tanyakan, apakah kita harus menunggu terus atau kita harus pakai cara apa lagi agar yang janji tentang ATR BPN untuk investigasi kembali ke Dadap itu bagaimana Pak? Itu yang ingin saya tanyakan gitu. Itu aja. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami gitu. Biar kami dengar. Ya gitu aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Fatimah. Dari Dadap masih ada lagi atau udah cukup? Cukup Pak. Kita tampung dulu ya. Jadi setelah ini kita baru cari solusinya bagaimana. Di sini juga ada dari mana nih ya? Incelan dulu, incelan lah. Pak Madin, siapa yang bicara nih? Sudah cukup lewat Pak. Apa? Lewat. Ada yang bicara lah, ngomong apa? Incelan, bagaimana perkembangannya, kondisinya bagaimana sekarang? Bagaimana pasca dilaporkan polisi? Apakah ada panggilan lagi nggak? Nggak ada. Ya silakan bicara, Pak Madin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk sementara ini Desa Sukowali nggak ada masalah. Ya. Jadi yang tadinya mau direlokasi itu dibatalkan. Tuh, nggak jadi katanya. Cuman ada salah satu yang tentang sawah katanya nggak boleh disawain, mau ditanamin pohon palem katanya. Itu aja, saya juga nggak tahu maksudnya apa dan tujuan apa. Itu aja. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya, karena tidak ada lagi pemanggilan, dianggap sudah selesai. Saya. Itu kalau nggak diremain bisa tersangka itu. Oh Tapi iya. alhamdulillah karena kita ramein ya. Iya. Kawal pada saat pemanggilan itu alhamdulillah sudah tidak ada pemanggilan lagi. Kecuali yang dari alat giban. Kesalahan alat giban karena waktu itu ketika pemanggilan nggak diramein. Ya udah akhirnya ditahan. Oke, kemudian dari mana nih? Muncung, coba Muncung. Gimana situasi Muncung? Perkembangannya nih? Kalimalang. Silakan. Rizky, kalian laporan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk perkembangan di Muncung, kalau untuk pengurusannya dari aksi itu sama sekali nggak ada aktivitas. Pertama itu, kalau untuk di Kalimalangnya sebenarnya belum tuntas ya, maksudnya belum tuntasnya itu belum dinormalisasinya seperti semula gitu. Masih apa ya? Masih kan yang di Uruk gitu sekitar 20 meter lebarnya. Itu jadi ketika dinormalisasi itu nggak nyampe 20 meter, bahkan sekitar hanya 11 meter aja. Berarti kan belum tuntas, belum dinormalisasi secara penuh. Yang selanjutnya itu ada masih di dekat Muncung. Di dekat Muncung itu sebenarnya kami menilainya justru permasalahan hulu. Kenapa permasalahan hulu? Karena galian. Jadi masih di dekat dari Muncung itu ada dua desa, yaitu Desa Blukbuk sama Desa Bakung. Itu ada galian dan di situ galian tersebut
yang beroperasi itu PT-nya BKPN, dan BKPN itu udah jelas materialnya itu tanahnya itu dibawa ke PIK 2. Nah, di situ juga kan otomatis ada efek dominonya seperti polusi udara, terus kerusakan lingkungan, ya kan, yang kedalamannya itu 17 meter ya. 17 meter. Jadi kemarau pun gitu, udah kayak danau. Kemarau tapi masih tetap ada airnya. Berarti kan udah jelas kerusakan lingkungannya yang sangat parah gitu. Dan itu materialnya untuk PIK 2 gitu kan. Dan itu pun sebenarnya udah kita berusaha untuk menutupnya, kita istilahnya surat ultimatum, tapi mereka itu secara diam-diam, sembunyi-sembunyi jalan lagi gitu kan, malam-malam gitu. Artinya masih ucing-ucingan secara sembunyi-bunyi, walaupun udah ditutup, udah disegel sama Satgas P3 dari provinsi, itu gabungan dari dinas-dinas, udah disegel tapi tetap beroperasi gitu secara sembunyi-sembunyi. Nah, selanjutnya apa untuk apa istilahnya? Kan kita menilainya bahwa PIK 2 ini masih berusaha untuk melanjutkan perampasannya ya, melanjutkan perampokannya gitu kan, istilahnya mengganggu ruang hidup gitu. Maka dari itu apa nih gitu untuk selanjutnya perlawanan dari masyarakat ini agar PIK 2 ini ya benar-benar stop gitu kan, tidak melanjutkan perampasannya atau tadi kerusakan lingkungan. Bahkan tadi saya pun baru tahu bahwa yang diplang oleh Satgas PKH itu yang di hutan lindung itu udah dicabut. Ya berarti kan ini PIK 2 ini belum menyerah gitu untuk melawan rakyat Banten gitu, memaksakan kehendaknya untuk merampas dan merusak lingkungan di pesisir Banten. Nah, jadi tuh untuk rencana-rencana kedepannya kami juga kemarin dari Koalisi Rakyat Banten sama FKPN itu mengirimkan surat itu merupakan permohonan permintaan data ya, permintaan data. Yang pertama data terkait galian C di Banten ini titiknya di mana aja gitu, kita pengen tahu gitu kan. Dan ketika pengen tahu otomatis dipilah gitu kan, ada kita mintanya data legalnya dari SDM, berarti kan nanti yang enggak ada surat perizinnya berarti ilegal gitu, selain data yang kita minta di SDM tersebut gitu. Nah, itu pun ketika dinyatakan legal pun gitu oleh SDM, kita juga patut curiga, istilahnya jangan-jangan ini pun dilegalkannya secara pesanan by order gitu. Maka dari itu kita mengirimkan surat permohonan permintaan data ke SDM dan ada 3, dan Dinas Lingkungan Hidup sama Dinas Perikanan Kelautan ya, DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, itu semuanya untuk menyelesaikan permasalahan dari hulu gitu. Ketika galian C itu kita udah tutup semua gitu, otomatis mereka juga kehilangan material-material untuk menguruk tanah-tanah rakyat gitu kan. Jadi pertama itu yang akan kita lakukan ke depan. Dan selain permintaan data, kita juga ada audiensi ya. Jadi sekaligus ya, audiensi iya, permintaan data iya. Nah, selanjutnya untuk dibersamai juga oleh semuanya gitu. Kita itu sebentar lagi momentum yang katanya kemerdekaan, tapi ketika tadi saya menyimak gitu dari Dadap, dari NC, dari kita semuanya di sini, ya belum bisa dikatakan merdeka. Bahkan saya lihat pun di media sosial dan saya udah lihat sendiri gitu, di daerah Muara Teluk Naga itu orang mati saja masih diganggu sama PIK 2. Iya. Jadi kuburan-kuburan itu mereka pindahin gitu kan. TKP tempat pemakaman TPU ya. TPU itu mereka gusur dari Desa Muara dan sekitarnya lah. Jadi istilahnya kalau kita bilang bahwa
momen 17 Agustus ini kita harus rayakannya dengan nuansa perjuangan gitu kan. Bukan dengan euforia justru kan, karena memang belum merdeka gitu. Ya kan? Akan tetapi ya pejabat-pejabat kita justru merayakannya dengan euforia gitu. Tapi di sini kita menunjukkan mereka merayakan dengan simbol-simbol euforia mereka, dan kita juga harus menunjukkan bahwasannya kita perjuangan juga dengan simbol-simbol bahwasannya nanti 17 Agustus itu akan diadakan upacara di tempat pengurugan oleh PIK 2 juga di daerah Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, itu dengan setengah tiang gitu kan. Jadi setengah tiang itu merupakan simbol berduka. Jadi banyak simbol-simbol untuk berduka, salah satunya setengah tiang biasanya digunakan untuk meninggalnya para pahlawan, terus rakyat yang masih susah gitu, belum merdeka, itu kita juga menggunakan simbol-simbol tersebut untuk perlawanan. Jadi acara di Muncung itu nanti upacaranya setengah tiang itu kan sebagai simbol perlawanan. Dan juga nanti setelah upacara ada mimbar bebas. Mimbar bebas itu bisa diisi dengan orasi-orasi perlawanan gitu kan. Terus dengan puisi. Intinya mengeluarkan unek-unek kita, permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi, yang dimana tidak pantas kita merayakan kemerdekaan karena memang belum merdeka gitu. Orang mati aja masih diganggu gitu, apalagi orang hidup gitu kan. Tadi itu. Maka dari itu mohon dibersamai untuk 17 Agustus ini, dan juga nanti akan ada audiensi juga bisa dibersamai juga. Ke depan itu kita jadi fokusnya itu ke tata ruang. Ya, informasi dari Pak Khalid juga, tata ruang dan permasalahan hulu, yaitu menutup semua galian C yang ada di Banten, termasuk kemarin juga rame-rame di Bojonegara, isunya itu pelebaran jalan, ternyata masalah utamanya itu galian C gitu kan. Jadi selebar apapun jalan, kalau galian C-nya nggak ditutup, tetap masyarakat beraktivitas nggak bisa, karena lalu lalang mobil yang sumbu 3 ya, mobil tonase yang besar, yang dimana itu sudah jelas melanggar gitu kan. Banyak sekali gitu PR kita, maka dari itu saya berharap agar semuanya bersatu membersamai setiap langkah perjuangan ke depan gitu. Karena ini sebenarnya titik utamanya adalah mereka itu oligarki mengganggu ruang hidup kita gitu kan. Siapapun itu oligarkinya. Walaupun tadi ada di Dadap, di Bojonegara, di pesisir Tangerang Utara, itu sama saja itu bagian dari oligarki yang mengganggu ruang hidup kita. Maka dari itu cara melawannya juga harus bersatu gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.